sejarah yang ada di Indonesia yang mungkin belum terungkap ya, atau mungkin sudah diungkap tapi tidak di blow up di dunia sosial media, tidak di blow up di tulisan ya, Be ya. Iya. Nah, gue ngerasa punya tanggung jawab sebagai putra bangsa yang merasa bangsanya besar. Kita sebarkan sejarah ini, kita angkat sejarah ini, sejarah kebesaran Indonesia. Ya, Be ya. Tuh. Nah, kebetulan agar bisa terus mentransfer semua ilmunya kepada kita para generasi muda, guys. Iya. Gitu, Be ya. Nah, hari ini, guys, gue mau ngebahas dan gue mau tanya kepada Babe mengenai tokoh-tokoh besar di wilayah Jawa Barat, Be. Iya. Nah, kita biasa mengenal, Be, tokoh-tokoh besar itu contohnya salah satunya kayak Syekh Siti Jenar, Be. Iya. Dan Prabu Siliwangi. Iya. Itu kan berada di wilayah Jawa Barat tuh, Be ya. Betul. Tokoh-tokoh itu, Be ya. Iya. Bapak jelasin dikit dong, Be, mengenai Syekh Siti Jenar dulu, Be. Iya, kita mulai dengan Syekh Siti Jenar ya. Syekh Siti Jenar itu makamnya di Pulau Mesigit, Lemah Abang, Karawang. Itu Syekh Siti Jenar. Beliau padepokannya sampai sekarang pun masih ada, yaitu di Kampung Irian. Kampung Irian. Iya, Irian juga nama Itu di kampungnya. daerah Kerawang, Be. Di daerah Bekasi. Oh, Bekasi. Teluk Pucung. Oke. Kecamatan Teluk Pucung, Bekasi. Desanya namanya Desa Jenar. Jenar kan artinya bambu ya. Desa Jenar. Lalu kampungnya namanya Irian. Irian. Di mana padepokan itu berada. Sampai sekarang padepokan itu masih berada. Jadi sudah 11 abad. Kenapa sih, Be, dinamain Kampung Irian? Iya kan, saya nggak tahu persis. Mungkin ya Siti Jenar mengajarkan murid-muridnya hal-hal yang sangat unik atau sangat istimewa, sehingga tampilan murid-muridnya di tengah lingkungan lain itu menjadi istimewa. Oke. Sehingga orang terbitlah rasa iri. Oke. Orang bilang kan dia menjadi lain dari yang lain orang-orang itu. Oh, Irian ini berarti bahasa Melayu ya, Be? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang maksudnya menimbulkan orang iri. Menimbulkan perasaan iri orang lain. Oke, karena ada satu kemewahan di Ada kemewahan, keistimewaan, unikum. Unikum, ya. Nah, terus Syekh Siti Jenar ini apa sih, Be, yang menariknya di sisi beliau ini, Be? Ya muridnya menyebar di mana-mana, datang dari mana-mana muridnya. Karena itu waktu kan padepokan, ya kan, seperti padepokan Irian yang dibuka oleh Syekh Siti Jenar itu sangat langka. Oke, pada masa itu? Pada masa abad itu. berapa sih, Be? 10, kira-kira 910 lah, menjelang kedatangan pengajaran syariat dari ulama-ulama luar, ya kan. Oke. Pada waktu itu di mana-mana itu dilakukan, seperti yang dilakukan juga modelnya ya, yang dilakukan di Masjid Bukit Siguntang. Ini ya saya perlihatkan ya. Ini relief yang ada di Masjid Bukit Siguntang. Relief orang berzikir berkumpul. Ini ada 7 orang berkumpul. Nah, ini apa namanya, situs Islam. Kenapa dibilang Buddha sama arkeolog? Ya orang lagi zikir kok Buddha. Itu yang saya aneh. Ya kan? Jadi itu padepokannya, termasuk padepokannya. Ya, seperti inilah model yang dibuat oleh yang dibuat oleh Syekh Siti Jenar. Nah, Syekh Siti Jenar itulah dia mengajarkan zikir yang diajarkan. Lalu bahwa itu ada pengaruhannya pada murid-muridnya dari segi kejiwaan, dari segi fisikal, itulah yang menimbulkan rasa iri. Disitulah maka disebut nama Irian. Kampung Irian. Padepokan dia disebut Padepokan Irian. Oh, bukannya orang Irian yang ada di situ, enggak gitu, Be? Kayaknya enggak ya, tapi memang padepokan itu namanya Irian. Nah, Syekh Siti Jenar ini terkenal kemudian hari, ya kan? Lebih terkenal lagi kemudian hari, babat-babat menulis tentang dia. Ya, babat-babat kan antara abad 18-19 ya kan, menulis peristiwa abad 10 kan. Jadi bagaimana pertanggungjawabannya kan, maka diceritakanlah bahwa Syekh Siti Jenar diadili, ya kan, diadili in absentia, dia tidak hadir. Katanya yang mengadili itu hakimnya adalah Sunan Kalijogo. Maka diputuskanlah ya vonis hakim, ya kan, itu Siti Jenar dihukum mati. Lah Siti Jenarnya udah nggak ada 600 tahun sebelumnya. 800 tahun sebelumnya udah nggak ada, kok baru dihukum mati.
Oh, jadi makamnya Syekh Siti Jenar itu beliau meninggal sekitar abad ke 10. 10. Dan Lalu iya. Lalu menurut Babat sekitar abad 18. Babat ditulisnya 1819. Dia itu diadili oleh Wali Sunan Kalijogo abad 16 kan mestinya. Sunan Kalijogo kan abad 16. Oke, abad ke-16. Padahal sebenarnya pada masa itu Syekh Siti Jenar udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke, jadi gugur nih Babat nih Be ya menurut ini ya, menurut saya itu kisah itu Be ya. Makanya saya tidak menggunakan sumber-sumber seperti itu. Oke. Saya memakai sumber-sumber semasa kan. Iya. Jadi kita kembali ke Siti Jenar. Tempat pemakamannya itu disebut Mesigit, Pulau Mesigit. Kenapa Mesigit? Iya, bukannya masjid, Mesigit. Oke. Mesigit adalah tempat berkumpul. Jadi orang sekendati dia sudah meninggal, murid-muridnya masih berkumpul ke situ. Oke, iya. Jadi nggak ada nih Syekh Siti Jenar ini diadili oleh Sunan Kalijaga, nggak ada nih Be ya. Sunan Kalijaga belum lahir tuh aku. Iya. Mengadilnya siapa yang diadilin itu aku kan jadi bingung kita. Iya. Nah terus gini Be, tadi di luar video ini kan Babe sempat cerita tuh katanya di makam Sunan Kalijaga itu pohon-pohonnya Siti Jenar. Jadi Siti Jenar itu di Pulau Mesigit, ya kan? Perbatasan Pulau Mesigit dengan dataran lain itu adalah hanya solokan saja, 1 meter kali. Solokan 1 meter. 1 meter. Di Pulau Mesigit itu semua pohonnya tidak ada yang tegak. Semuanya ada yang rebah horizontal, ada yang doyong, nggak ada yang tegak. Okay. Sedangkan di seberang solokan itu pohon-pohonnya tegak-tegak semua. Menarik ya Be ya? Iya. Itu teori spiritual apa yang Babe simpulkan di situ Be? Waduh, sangat amat sulit ya. Begini kan kita juga bisa lihat misalnya maksudnya tegak-tegaknya rebahnya kadang-kadang ini tanah, dia rebah horizontal. Wow. Apalagi di sekitar makamnya Syekh Siti Jenar. Di sekitar makam Syekh Siti Jenar di Pulau Mesigit. Oke, iya. Ya sebenarnya ini juga ada di makam Syekh Yusa di Karawaci, Kampung Bencongan Karawaci. Dia tuh ngangkat pohon. Oke, yang pohon akarnya di atas gitu Be? Iya. Oh. Dia ngangkat pohon gitu. Sayang sekali oleh siapa nggak jelas itu pohon itu dipotong. Saya nggak mau nebak lah. Itu kalau ditanya ini apa? Iya, energinya kuat gitu aja yang bisa saya bilang. Oke, iya, energinya kuat untuk menarik gitu Be ya? Iya, untuk merebah pohon-pohon pada rebah. Di Syekh Yusa Bencongan itu pohon itu dia bisa angkat. Oke. Jadi saya tidak bisa menjelaskan kan saya juga tidak mendalami hal ini. Oke, siap. Ini fair nih Babe. Pada saat Babe nggak tahu ya Babe nggak bisa ngomong, nggak bisa saya menjelaskan karena Babe nggak mendalami hal ini. Gimana kok? Menurut saya ya kan pahaman Syekh Siti Jenar yaitu sebelumnya itu Tole ya. Tole. Jadi bangsa mana Syekh Siti Jenar ini? Iya, itu bangsa Samarkan kalau Tole. Samarkan. Iya, kalau Tole Samarkan. Oke. Jadi kan dia masuk Islam tauhid ya. Tauhid Islam, kemudian dia tidak ngalamin zaman syariat ya. Lalu Tole itu berpengaruh di daerah Jawa bagian barat karena Prabu Siliwangi itu kan Tole. Oke. Prabu Siliwangi pun Tole. Tole, karena Samarkan dia. Prabu Siliwangi. Samarkan. Mereka sebut dirinya orang-orang Samarkan ini Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan itu bukan sebangsa ajaran, tapi asal-muasalnya orang Sunda gitu. Wiwit kan bibit. Itu Prabu Siliwangi ya. Kita lihat misalnya di Bandung ada jalan Iskandar Tole Iskandar. Tole Iskandar. Di Depok Lama juga ada jalan Tole Iskandar. Oke. Di Jawa itu ada legenda Joko Tole. Oke. Jadi Tole itu pahaman bertuhan saja titik, nggak usah ngapa-ngapain. Bertuhan ya, tauhid ya. Bukan. Kalau tauhid kan setidaknya mereka zikir. Oke. Orang penganut tauhid. Nah, dia kalau Tole itu ya kita percaya saja dengan adanya Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, sudah. Oke. Itulah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Jadi bukan Hindu, bukan Hindu. Prabu Siliwangi ini. Bukan Hindu.
Dia bukan Hindu. Kerajaan Sunda bukan kerajaan Hindu. Iya, maksud Babe ini bertuhan satu gitu maksudnya. Bertuhan satu, Esa. Oke, ya, Zat ya. Tuhan satu. Dia Esa. Makamnya kan ada di puncak Gunung Salak, bagaimana sih? Iya. Saya sudah pergi ke makam dia. Babe udah datang? Udah berapa kali saya turun naik Gunung Salak. Termasuk ke makamnya Siti Jenar, Babe udah datang? Udah berkali-kali. Udah nyaksikan langsung itu semua, Be? Udah berkali-kali. Kepada pokannya pun saya udah datang. Oke. Jadi beliau ini Prabu Siliwangi bukan agama Hindu dan dia memimpin kerajaannya kerajaan Sunda. Cut dulu. Oke, Be. Jadi Prabu Siliwangi adalah raja Sunda yang sangat intelek. Dialah yang merintis perhubungan internasional dengan membuat perjanjian kerajaan Sunda dengan kontingen Portugis yang ada di Malaka. Prabu Siliwangi menawarkan, please Anda invest ke kami dengan membangun fort, gerbang kota di Sunda Kalapa, bukannya benteng. Oke. Fort, gerbang kota, masih ada sisanya di sana. Please Anda invest. Nanti saya memberikan keistimewaan dalam ekspor lada. Jadi akan kita pasok lada. Boleh dikatakan monopoli lah perdagangan lada semacam itu. Pada Portugis. Perjanjian itu masih ada, ditulis, ya kan, tersimpan dengan baik. Di Portugis tersimpan, di sini tersimpan. Maka tidak ada kerajaan sebelumnya yang membuat perjanjian internasional secara tertulis begitu kecuali Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi, Be, ya? Iya. Jadi Prabu Siliwangi, kan kata ada orang bilang juga Prabu Siliwangi ini sakti katanya, Be. Dia badannya kecil ya, tapi mahkotanya itu kan tersimpan di Museum Sumedang. Oke. Saya lihat Abad berapa sih itu, Be? Prabu Siliwangi itu wafat 1518. Oke. Naik tahta 1482. Ya kan? Jadi beliau itu mengendalikan kerajaan Sunda dengan baik. Lalu juga istana kerajaan Sunda itu adalah di Istana Bogor sekarang. Istana kerajaan Sunda itu yang ditempati oleh Prabu Siliwangi. Iya. Nah, itu bangunan itu dirontokin sama Belanda. Ya kan? Bukan bangunannya, Be, ya? Tapi wilayahnya ya? Wilayahnya. Oke, ya. Bangunannya dirontokin sama Belanda, ya kan? Lalu didirikanlah istana yang sekarang ini, Istana Bogor. Nah, itu dia ikut mengembangkan bangunan-bangunan itu yang istana itu namanya Istana Pabaton. Pabaton karena di gerbang istana itu dia memasang prasasti. Nggak tahu saya kemana, prasasti itu kira-kira setinggi 5 meter. Wow. Batunya. Wow. Saya nggak tahu kemana itu benda sekarang. Dikemanakan oleh Belanda. Jadi itu Prabu Siliwangi. Dan dia juga mensejahterakan rakyatnya. Ada prasasti di Ciamis yang memuji Prabu Siliwangi yang telah merasmikan proyek apa nggak dijelaskan. Proyek pembangunan. Semacam itulah dia lakukan itu. Jadi Prabu Siliwangi itu orang yang betul-betul memperhatikan. Kan dia membangun kota di Sunda Kalapa. Sunda Kalapa kan bukan daerah kekuasaan dia. Iya. Tapi dia berkepentingan dagang. Iya. Ekspor di situ. Lalu itu dia bangun. Nah, jadi kerajaan Sunda ini tidak pernah memerangi siapa-siapa. Nggak ada. Dia berdagang. Dia berdagang, ya kan, dan dia juga mempunyai tambang emas. Di Citapih itu kali Sukabumi itu emas. Di Pondok Rajak, Cibinong itu emas. Mau wilayahnya sampai mana, Be, kerajaan Sunda pada saat kerajaan Sunda kecuali Jakarta dan Banten. Oke. Kecuali Banten nggak masuk. Nggak masuk. Jadi Jawa Barat sampai ke batas mana biasanya? Jawa Barat, Jasinga itu udah Jasinga ke sana Banten. Oke. Kemudian kalau Cibinong masih masuk daerah Prabu Siliwangi. Kita berbatas Pasar Rebo saja kemari. Oh, oke. Kalau ke arah timurnya Cilacap masih masuk? Ke arah timur Cilacap nggak masuk. Nggak masuk, ya? Nggak masuk. Ke arah timurnya kan di situ ada kerajaan Sumedang ya. Ya juga kerajaan orang-orang Samarkand tapi Muslim. Oke. Di daerah situ. Jadi memang menurut yang Babe ketahui, orang-orang Samarkand ini banyak yang memimpin di wilayah Indonesia. Oh, banyak. Majapahit, Raden Wijaya itu kan Samarkand. Majapahit pun dari Samarkand. Samarkand.
Raden itu bukan gelar bangsawan Jawa, Raden artinya pemuka agama. Oh, Iya. jadi pada masa lalu itu banyak juga pemuka-pemuka agama yang menjadi Power system. Atau biasa disebut khilafah kali mungkin ya. Khilafahan kecil pada saat itu ya. Iya, bisa ditafsirkan ke arah situ. Iya. Jadi perang sama siapa Prabu Siliwangi? Saya heran ada orang menampilkan YouTube bahwa Sriwijaya menaklukkan kerajaan Sunda. Kapan? Kerajaan Sunda itu bukan takluk oleh peperangan, tapi oleh soal ekonomi. Perdagangan. Karena jalur perdagangannya yang lewat darat tembus sampai Matraman itu ditutup oleh Mataram. Jadi dia komoditas dia harus jual murah di situ. Iya. Oh, di situ di blok di situ. Lu beli murah dulu sini kan. Lu jual aja ke gua, nggak usah ke pelabuhan. Iya. Nah, terus ekonominya melorot. Kemudian dia pergi meninggalkan daerah itu, dia katakan Baranang Siang. Karena ada nama tempat di Bogor. Baranang Siang artinya pergi dengan bermartabat. Kemana dia pergi? Ke arah Bandung. Dia membangun di situ semacam tempat pengasingan lah ya. Bukan Siliwangi, tapi sudah keturunannya yang namanya Astana Anyar. Astana Anyar itu adalah ibu kota baru, bukan kuburan. Astana artinya. Kan ditafsirkan tuh kuburan. Memang di Astana Anyar ada kuburan, tapi Astana bukan berarti itu kuburan. Ibu kota. Astana arti ibu kota baru. Bahasa apa itu, Be? Ya bahasa Armenia. Iya, karena Uzbekistan itu juga menyebut ibu kotanya Astana. Iya. Kazakhstan menyebut ibu kotanya Astana. Iya. Jadi Astana itu bukan kuburan. Disitulah saya pernah pergi ke Astana Anyar ya. Saya mendapatkan ada makam-makam yang ukuran panjang gitu ya. Seorang ibu-ibu. Jadi jejak-jejaknya masih ada lah bahwa Astana Anyar pernah digunakan sebagai ibu kota baru. Lalu Bandung sendiri tidak. Bandung itu tempat yang menyegarkan. Itu juga bahasa Armenia. Bandung itu artinya tempat yang menyegarkan. Artinya itu juga mereka mengembangkan Bandung menjadi kota, tapi tidak menjadikan Bandung sebagai ibu kota. Ibu kota tetap di Astana Anyar. Iya. Nah terus gini, Be, Prabu Siliwangi itu banyak juga disimbolkan kayak di Jawa Barat kan kayak macan ya, Be ya. Macan. Makanya gue juga tertarik membahas mengenai Prabu Siliwangi karena sesuai dengan nama kita, Macan Idealis. Ada simbol macan itu maksudnya apa tuh, Be ya? Jadi begini ya, kalau soal macan itu, Dendels itu nggak jadi ke Bogor ya kan. Dia cuma sampai daerah Kedung Halang saja. Dipegat macan. Jadi yang melindungi kerajaan Sunda itu macan itu. Iya, macan. Jadi itu ada kok di catatan Dendels, dia kagak jadi dibalik lagi. Gara-gara banyak macan dipegat sama macan tuh ya. Dipegat sama macan dia. Tapi dia nggak digeragot, ya nggak dicaplok sama macan. Dia balik lagi. Di situlah Dendels nggak berani tuh masuk ke wilayah Sunda. Nggak. Iya. Menarik banget guys ya.